Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita bersyukur pada saat ini boleh bersama-sama kembali beribadah. Mari kita menaikkan pujian menyembah Tuhan, Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Atas kemurahan kasih Allah, saat ini kita diberkati boleh beribadah bersama. Mari kita menaikkan doa, mengucap syukur, dan juga mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Saya hantarkan. Ya Allah, Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, sumber pertolongan, sumber berkat. Kami bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu pada hari Minggu ini. Kami boleh beribadah bersama. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, ataupun karena kesalehan dan kekudusan kami. Karena sesungguhnya kami penuh dengan cacat celah dan dosa. Oleh karena itu kami mohon pengampunan. Demikian juga kami penuh dengan kelemahan dan keringkihan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami persembahkan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Kami tidak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menaungi kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan mampu melakukannya. Mari Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Dalam Alkitab diberi judul tentang menasihati sesama saudara. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah
atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini kita renungkan dengan tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Saudara yang terkasih, setiap orang beragama pastilah beribadah. Oleh karena itu, jika ada orang yang tidak beribadah, maka sesungguhnya orang itu tidak beragama dan tidak bertuhan. Nah, apakah ibadah itu? Dalam bahasa Ibrani, ibadah itu dari kata avodah, dari kata dasar ebed yang artinya hamba. Jadi ibadah adalah sikap menghamba atau berbakti kepada Tuhan. Maka setiap orang yang bertuhan mestinya menghamba kepada Tuhan atau ibadah, atau ada yang mengatakan kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah itu tentu bukan sekedar soal upacara-upacara atau ritual atau seremonial. Semua itu boleh-boleh saja karena sebagai simbol dan memang perlu sebagai lambang pengabdian dan ucapan syukur. Tetapi ibadah itu harus didasarkan pada sikap dan perilaku orang percaya bersama-sama menghayati hubungannya dengan Allah berdasarkan keselamatan yang dialami. Jadi dasar ibadah itu adalah keselamatan yang dialami sebagai berkat Tuhan dan dilakukan dalam kebersamaan sebagai sebuah persekutuan. Nah, dalam sebuah persekutuan kebersamaan itu maka dasar kasih itu sangat penting. Maka dari sini kita bisa merenungkan bahwa dalam ibadah itu ada 3 hal yang perlu kita wujudkan sebagai buahnya, yakni keselamatan yang dialami, kasih, dan persekutuan atau hidup bersama. Nah, maka mari kita renungkan, sudahkah ibadah yang demikian ini kita lakukan? Sudahkah ibadah yang demikian itu kita wujudkan dalam kehidupan kita? Sehingga ibadah kita bukan sekedar kita kumpul, kita teriak-teriak, kita nyanyi-nyanyi, kita menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi justru bagaimana penghayatan, persekutuan, kebersamaan, kasih, keselamatan itu diungkapkan. Nah, di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 Tuhan Yesus mengajarkan konsep yang menurut saya menarik, karena sebagaimana saat ini juga diungkapkan oleh banyak pihak. Kita tentu mendengar istilah jogo tonggo. Jogo tonggo berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, di mana kita saling menjaga diri, demikian juga saling menjaga saudara-saudara kita, tetangga kita, supaya penularan itu tidak terjadi. Nah, tetapi yang saya maksudkan dalam jogo tonggo ini adalah bagaimana dalam sebuah persekutuan kehidupan bersama yang didasarkan pada kasih, pada keselamatan, kebersamaan itu kita hidup saling menjaga, merawat, menggembalakan satu dengan yang lain. Baik itu dalam hal jasmani maupun rohani. Seperti dalam Matius 18 ayat 15 ini. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, jika ada saudara kita yang jatuh dalam masalah, sedang menghadapi perkara, maka apa? Kita perlu menolong, kita perlu mendampingi,
Kita perlu menggembalakan supaya saudara kita ini terselamatkan kembali, supaya saudara kita ini mengalami pemulihan. Jadi konsepnya di sini adalah kasih, konsepnya adalah peduli, menolong, menyelamatkan, memulihkan sebagai wujud kebersamaan atau persekutuan. Dan itulah ibadah. Nah, justru saat ini yang sering kita dengar dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan jemaat, ada banyak orang justru yang terjadi adalah konsep yang menghakimi, yang merendahkan, yang nyinyir, yang negatif, dan seterusnya. Sehingga konsep jogo tonggo ini tidak terjadi dalam kehidupan kasih, dalam kehidupan kebersamaan, di dalam kehidupan di tengah-tengah sosial ini. Maka ini sangat penting sebagai wujud buah ibadah kita sebagai persekutuan yang sungguh didasarkan pada kasih. Yang kedua, kita bisa melihat pentingnya kebersamaan dalam kesepakatan. Sehingga dikatakan, kalau kita sepakat, maka minta apapun juga kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Ini menunjukkan pentingnya sebuah kebersamaan atau persekutuan kasih. Dan yang ketiga adalah kasih dalam persekutuan sebagai buah ibadah itu harus diwujudkan meskipun dalam skala kecil. Meskipun dalam skala kecil, dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Jadi dalam ibadah itu tidak harus dilakukan dengan skala yang besar, yang akbar, yang spektakuler, yang serba hebat, di tempat yang mewah, di tempat yang megah. Bukan demikian. Justru di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Sehingga di sini kita melihat kesederhanaan, tetapi dalam kesederhanaan itu ada perhatian satu dengan yang lain, ada relasi, ada komunikasi satu dengan yang lain, dan itu sangat indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkan misalnya dalam kumpulan yang besar, ribuan misalnya, tentu kita tidak saling mengenal. Tetapi kalau di situ yang hadir hanya 2-3, mungkin di bawah 10, tentu akan berbeda. Kita bisa mengenal, karena ibadah itu tidak hanya seminggu sekali pada saat perayaan iman itu, tetapi ibadah itu setiap hari. Itulah dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bersama. Nah, dengan merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, marilah kita tetap bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Khususnya di bulan September ini, di GKJ kita memasuki bulan katekese liturgi atau bulan penghayatan ibadah. Mari dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini kita tetap semangat beribadah meskipun dalam keterbatasan. Mungkin kita di rumah-rumah, mungkin kalau kita di gereja juga dibatasi protokol sehingga yang datang terbatas. Tetapi percayalah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sepanjang tempat dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena atas rahmat-Mu kami boleh beribadah dan mendengarkan sabda-Mu. Mampukanlah supaya hidup kami senantiasa menghamba kepadamu, karena Engkau sungguh Allah yang maha baik dan maha mulia. Dalam keagungan kasih-Mu, kami memohon berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka, baik secara rohani dan jasmani. Atas saudara-saudara kami yang berduka dan berkesusahan, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan. Atas saudara-saudara kami yang kekurangan, berikanlah kecukupan, karena Engkau Allah Maha Pemelihara. Kami berdoa bagi keluarga orang percaya, berkatilah dengan damai sejahtera-Mu, sehingga keluarga-keluarga bisa hidup saling mengasihi, menolong, dan menjadi berkat menurut kehendak-Mu. Jikalau masih ada konflik, pertengkaran, perselisihan dalam keluarga, kiranya keluarga-keluarga itu boleh hidup dengan rukun, damai kembali, dimampukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kami juga menyerahkan gereja-Mu, baik gereja dimanapun, demikian juga GKJ Kerapiat. Mampukan untuk bersaksi dan memelihara keselamatan sesuai dengan panggilan-Mu. Demikianlah permohonan syafaat kami. Semua ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas berkat-Nya. Sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 kiranya boleh mendasari syukur persembahan kita demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan kita dengan pujian PKJ 264 bait 1, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur karena kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami boleh hidup dalam keselamatan, juga dalam pemeliharaan-Mu, sehingga senantiasa tercukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terimalah ucapan syukur persembahan kami. Kuduskanlah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah kembali persembahan ini sehingga berguna
bagi kemuliaan kerajaan-Mu melalui pelayanan kami. Kami juga berdoa bagi masyarakat dan bangsa kami, berkatilah seperti Engkau memberkati kami gereja-Mu. Pulihkanlah kami dari badai krisis pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin bangsa, demikian juga bagi masyarakat, supaya memiliki kesadaran ketaatan untuk melakukan program pemerintah, khususnya dalam penanggulangan COVID-19 ini. Bapa di surga, pulihkanlah kami semua. Kami bersyukur sehingga boleh beribadah dan kami boleh mengakhiri. Kami mohon pengampunan jikalau dalam ibadah ini terdapat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 249 bait 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.